Ternyata ongkos ke bulan cuma 75 juta US dollar. Lebih murah dibandingkan biaya produksi film Gravity atau Interstellar. India sudah membuktikannya. Ketika tahun lalu mereka berhasil mendaratkan wahana penjelajah bulan Vikram dalam misi Chandrayaan-3. Bagaimana India melakukannya? Apa yang bisa kita pelajari dari ambisi India untuk menguasai antariksa? Bagaimana kita bisa gunakan strategi dan taktik mereka untuk membangun industri-industri strategis di Indonesia? Yuk, kita cari tahu. Pada tahun 1960-an, dunia dilanda demam penjelajahan ruang angkasa. Negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, berlomba mengeksplorasi luasnya ruang angkasa. Nama-nama seperti Yuri Gagarin dengan Vostoknya dan Neil Armstrong dengan pendaratan Apollo-nya di bulan menghiasi pemberitaan global pada waktu itu. Diam-diam, India menunjukkan hasrat yang sama untuk ikut berkompetisi menjelajah bentangan antariksa. Padahal saat itu, sumber daya mereka masih sangat terbatas. Teknologinya minim, infrastrukturnya lemah, dan ilmuwan ahlinya juga terbatas. Sehingga hasrat mereka itu seperti sebuah mimpi di siang bolong. Tapi kemudian terbukti, India tidak sedang bermimpi. Pada tahun 1969, mereka mendirikan Organisasi Riset Antariksa India atau ISRO yang kelahirannya didukung oleh Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India yang pertama. Juga oleh para ilmuwan terkemuka, khususnya Dr. Vikram Sarabhai yang belakangan dikenal sebagai Bapak Program Luar Angkasa India. ISRO mengemban misi memanfaatkan teknologi luar angkasa untuk pembangunan nasional dengan fokus pada pengembangan komunikasi, pengamatan bumi, dan meteorologi. Bertahun-tahun lamanya ISRO berjibaku mengembangkan program luar angkasa. Sampai akhirnya di tahun 1975, India membukukan catatan sejarah penting, sekaligus menancapkan tonggak ambisi mereka menjelajahi antariksa. Mereka berhasil meluncurkan satelit Aryabhata dengan menggunakan roket buatan Uni Soviet. Hanya berselang 5 tahun kemudian, India sudah bisa membuat roket sendiri untuk meluncurkan satelit Rohini ke orbit rendah. 3, 2, 1. Sejak saat itu, pengembaraan India ke luar angkasa semakin meluas dengan mengembangkan serangkaian seri Rohini seperti satelit InSat untuk komunikasi dan cuaca, serta IRS untuk penginderaan jarak jauh. Hebatnya, semua itu dilakukan dengan anggaran yang terbatas, tetapi dengan ketangguhan semangat luar biasa, sehingga mereka bisa membuka jalan untuk menempuh misi yang lebih besar, yaitu Chandrayaan-1. Pada tahun 2008, India berhasil meluncurkan Chandrayaan-1 dan sejak itulah mereka menunjukkan kemampuannya yang hebat dalam mengeksplorasi ruang angkasa. Sebab meskipun tergolong wahana antariksa sederhana, Chandrayaan-1 berhasil mendeteksi jejak air es di permukaan bulan. Itu temuan yang sangat berharga bagi masa depan eksplorasi ruang angkasa. Meluncur kemudian Chandrayaan-2 pada Juli 2019 dengan misi yang lebih ambisius. Mereka mengirim wahana pengorbit, pendarat, dan penjelajah untuk bisa mencapai kutub selatan bulan. Pengorbitannya berhasil, tapi pendaratannya gagal akibat kesalahan perangkat lunak. Belakangan, ambisi India semakin besar, seperti tercermin pada misi Chandrayaan, Mangalyaan, dan Gaganyaan. Mereka tidak ingin hanya berhenti di bulan, melainkan juga ingin menggapai Mars dengan mengirim manusia ke luar angkasa. Menurut Vikram Sarabhai, pengembangan teknologi antariksa India bukan untuk menyaingi negara-negara maju, melainkan untuk memanfaatkan teknologi bagi ikhtiar mengatasi tantangan kemanusiaan. Sukses di luar angkasa ternyata tidak semata-mata sukses di bumi, sebab badai kritik terus menghantam proyek antariksa India. Banyak pihak menilai proyek itu dianggap membuang-buang anggaran. Menurut para pengkritik, mendingan dananya dipakai buat menangani kemiskinan di negeri dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang tersebut. Meskipun memang belum ada dampak langsung pada masyarakat miskin, program ini diyakini pemerintah India bisa memberikan manfaat ekonomi dan teknologi di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang yang dipercaya bisa mendorong berkembangnya sektor teknologi serta meningkatkan daya tarik kerjasama internasional, sehingga India akan lebih diperhitungkan.
Selain menuai protes, pengembangan program antariksa India juga kesulitan mengakses teknologi canggih. Mereka harus mengimpor atau mengembangkan teknologi sendiri dengan pendanaan yang kurang memadai. Mereka menghadapi semua tantangan itu karena yakin bahwa suatu hari nanti semua warga India bisa menikmati manfaatnya. Negara-negara besar punya teknologi canggih dan anggaran yang besar, sedangkan India harus berkutat dengan berbagai keterbatasan. Akses ke teknologi canggih seringkali terhambat tembok geopolitik dan regulasi nasional. Belum lagi dananya minim karena hanya didukung 1,9 miliar US dollar pada tahun 2022 lalu. Sangat kecil buat ongkos menjelajahi ruang angkasa. Jadi, ISRO harus benar-benar pandai memanfaatkan setiap sennya. Seperti pada program Chandrayaan-3, ISRO terpaksa mengandalkan kemampuan dan sumber daya lokal. Setiap komponen, setiap perangkat lunak, dan setiap penghitungan harus dirancang dengan sangat hati-hati karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Para ilmuwan harus berpikir kreatif, merancang teknologi dari awal, dan mengandalkan kecerdasan serta kerja keras. Itu membuat proses pengembangan program berjalan dengan lambat. Repotnya, situasi sulit itu masih harus dibebani urusan birokrasi dalam negeri yang rumit. Setiap keputusan seringkali terhambat karena proses persetujuannya panjang dan memakan waktu. Padahal tertunda sedikit aja, pengaruhnya besar sekali pada perlombaan antariksa. Di tengah kesulitan yang terus mendera, tiba-tiba ISRO membuat kejutan besar. Chandrayaan-3 sukses menerobos angkasa dengan dorongan Rocket Launch Vehicle Mark III dari Bandar Antariksa Satish Dhawan di Sriharikota. Chandrayaan-3 akhirnya berhasil mendarat di Kutub Selatan Bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Wahana penjejak peragian keluar dari Vikram dan menjejakkan rodanya di tanah bulan. Kepada ISRO, Sridhara Somanath sontak berseru, India ada di bulan. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir. India mencatatkan diri sebagai negara keempat yang berhasil mencapai bulan. Tetapi India adalah negara pertama yang mendarat di Kutub Selatan Bulan. Mereka membidik Kutub Selatan Bulan karena memang mereka yakin bahwa ada air es di wilayah itu. Itu adalah temuan besar yang sangat berharga bagi masa depan misi antariksa karena air tersebut bisa diubah menjadi bahan bakar, oksigen, dan air minum. Maka tidak heran kalau semua mata antariksawan pada saat ini tertuju ke Kutub Selatan Bulan. Banyak negara ingin menjadikannya pangkalan transit menuju Mars dan tujuan eksplorasi lainnya. Tahu nggak berapa biaya yang sudah mereka keluarkan? Ternyata hanya 75 juta US dollar atau setara 1,1 triliun rupiah aja. Ini lebih hemat dibandingkan ongkos yang dikeluarkan negara-negara lain untuk misi serupa. Bahkan lebih murah dibandingkan biaya produksi film-film Hollywood tentang ruang angkasa, kayak Gravity atau Interstellar. Komunitas internasional bercak kagum dan mengakui kehebatan India. Dunia terkesan atas kemampuan India mengatasi hambatan teknis dengan anggaran terbatas. Rich Cooper dari Space Foundation menyebut India sebagai kisah luar angkasa paling mengesankan dan menggembirakan tahun ini. Sukses pendaratan Chandrayaan-3 dirayakan oleh semua warga India, mulai dari Perdana Menteri Narendra Modi sampai masyarakat biasa. Kebanggaan nasional langsung mengalir di setiap sudut negeri, menyuburkan semangat nasionalisme dan kebanggaan rakyat India. Momen itu mirip kejadian tahun 2014 ketika Mangalyaan 1 berhasil mencapai orbit Mars. Di balik layar ada Ketua ISRO Sridhara Somanath bersama ratusan ilmuwan serta insinyur yang bekerja tanpa lelah. Termasuk Profesor Jayan Narlikar yang mengenang masa-masa awal program antariksa bersama Vikram Sarabhai. Beliau adalah sosok yang selalu optimis meskipun banyak yang meragukannya. Salah satu aspek yang mendorong program luar angkasa India sukses adalah partisipasi industri lokal dalam merancang, memproduksi, dan menguji komponen kritis. Pemerintah India telah menghapus pembatasan partisipasi sektor swasta dalam berbagai aktivitas luar angkasa, sehingga perusahaan-perusahaan rintisan pun diizinkan untuk berpartisipasi. ISRO mendukung perusahaan-perusahaan rintisan dengan membagikan teknologi yang mereka kembangkan, seperti transfer teknologi baterai lithium-ion untuk satelit. Dari kerjasama itulah lahir teknologi-teknologi baru dan solusi-solusi yang inovatif, yang mempercepat pertumbuhan industri antariksa di India. Juga ada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan seperti L&T, Godrej, TCE, BHEL, dan lainnya yang telah menyediakan elemen penting dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada impor.
Kemudian ada juga dukungan dari badan-badan regulasi baru seperti IN-SPACE dan NSIL yang bekerja sama dengan ISRO. Aspek lainnya adalah budaya kesederhanaan yang memungkinkan sebuah sistem disederhanakan dengan pengujian yang dioptimalkan untuk menghemat waktu dan uang tanpa mengorbankan kualitas. Menurut Rich Cooper, India adalah murid luar biasa yang memperoleh pelajaran berharga dari Rusia, AS, dan China. Dalam hal ini, Vikram Sarabhai telah menerapkan strategi inovatif dengan mendorong penggunaan pengetahuan negara lain bersamaan dengan keahlian domestik untuk melompati tahap pengembangan. India juga menjalin kolaborasi internasional yang menghasilkan pendapatan komersial melalui peluncuran lebih dari 170 satelit asing menggunakan roket PSLV dan GSLV. Dengan semua capaian itu, perasaan Singhal dari Ernst & Young memperkirakan ekonomi antariksa India akan tumbuh hingga 13 miliar US dollar atau hampir 200 triliun rupiah pada 2025 dengan pertumbuhan 6%. Pertumbuhan tersebut didorong berbagai subsektor industri antariksa seperti pembuatan satelit, peluncuran satelit, layanan kendali, dan juga jasa satelit. Sementara itu, Ian A. Christensen dalam buku Space Technologies for the Benefit of Human Society and Earth tahun 2009 menyebutkan bahwa fokus program antariksa India bisa jadi model bagi negara-negara berkembang. Untuk bisa mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, program antariksa harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Jadi tidak semata-mata hanya mengejar teknologi canggih, melainkan juga memperhatikan manfaat langsung bagi rakyat. Sedangkan Laura Forsyth, seorang analis industri antariksa, menyatakan bahwa ambisi ISRO akan semakin besar setelah berhasil mendaratkan Vikram. Ini adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh sedikit negara. Bahkan beberapa negara tetap gagal, walaupun mereka sudah sering melakukannya. Contohnya Rusia yang pada tahun 2023 gagal mendaratkan misi Luna 25. Padahal di saat yang sama, Vikram justru sukses mendarat di bulan. Apa yang dikatakan Forsyth ada benarnya, karena setelah misi Chandrayaan 3 sukses, India langsung menggarap misi Aditya L1 ke matahari. Aditya L1 diarahkan untuk bisa menjelajahi titik L1 yang berjarak 1,5 juta kilometer dari bumi dengan waktu tempuh 4 bulan. Tujuannya untuk lebih memahami radiasi matahari yang berpengaruh terhadap satelit dan iklim bumi. Satelit ini direncanakan parkir di titik Lagrange yang stabil, yaitu sebuah titik keseimbangan antara gravitasi bumi dengan matahari, sehingga bisa menghemat bahan bakar. Dari situ, para ilmuwan bisa melihat matahari langsung, sambil memantau cuaca antariksa dan memperoleh data tentang angin matahari yang mempengaruhi tata surya. Biaya misi Aditya L1 hanya 46 juta US dollar atau sekitar 700 miliar rupiah saja. Lebih murah dibandingkan biaya misi serupa yang dikeluarkan negara lain. India kembali menunjukkan bahwa dengan biaya yang lebih terjangkau, mereka tetap bisa berinovasi. Mereka punya para insinyur yang handal yang bekerja dengan gaji yang lebih rendah, tetapi skill yang nggak kalah hebatnya. Sedikitnya ada 3 hikmah yang dapat diambil dari suksesnya program antariksa India. Pertama, tentang pentingnya membangun konsensus nasional untuk proyek ambisius apapun, seperti proyek antariksa misalnya. Pemerintah India sukses karena mendapatkan dukungan kuat dan konsisten dari semua elemen bangsa termasuk kalangan pengusaha. Berbagai kekuatan politik juga sepakat mendukung karena menyadari pentingnya teknologi luar angkasa bagi masa depan bangsa dan negara. Kita di Indonesia perlu terus belajar, mewujudkan dan merawat kesatuan untuk mendukung kemajuan meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kedua, anggaran terbatas tidak menghalangi kemajuan besar. Itu telah dibuktikan oleh India. Mereka berhasil meluncurkan misi-misi antariksa seperti Chandrayaan dan Mangalyaan dengan inovasi biaya yang jauh lebih murah. Kolaborasi dengan negara lain dan sektor swasta juga membantu India mengatasi berbagai keterbatasan teknologi dan sumber daya. Ini mengajarkan kita bahwa dengan kreativitas dan kerjasama, kita bisa mencapai banyak hal meskipun anggaran terbatas. Yang ketiga, India mampu mandiri dengan cara membangun ekosistem teknologi antariksa. Mereka berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan di bidang teknologi antariksa. Keterlibatan industri lokal dalam proses desain, produksi, dan pengujian komponen itu penting. Karena itu membuat India mandiri, tidak terlalu bergantung pada teknologi impor. Pemerintahnya aktif mengeluarkan kebijakan yang mendukung partisipasi sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap inovasi lokal dan industri teknologi bisa mendorong kemajuan besar dalam bidang antariksa atau apapun industri Anda.
Ini inspirasi penting bagi Indonesia untuk mengembangkan ekosistem teknologi lokal yang mandiri dan inovatif. Indonesia bisa belajar banyak dari model kolaborasi dan efisiensi yang diterapkan India. Dengan mengadopsi inovasi hemat biaya dan mewujudkan konsensus kuat di antara para pemangku kepentingan, kita bisa mewujudkan proyek-proyek besar kebanggaan nasional. Baik pemerintah, swasta maupun masyarakat harus bersatu padu dalam satu visi untuk menciptakan inovasi yang membawa perubahan. Sekaranglah saatnya kita berkolaborasi, berinovasi, dan berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik, mandiri, dan bermartabat di usianya yang semakin bertambah. Mari kita mulai.